Umat beriman yang terkasih, umatku di himpunan paroki Santo Yohanes dan Cornelius Lota, khususnya yang ada di dalam gereja ini, umat wilayah rohani Santo Benediktus, Santo Laurentius, dan Santa Brigita, tim liturgi, tim komsos, tim gugus tugas, dan petugas-petugas istimewa lainnya yang hadir dalam Ekaristi Kudus ini, serta umat beriman siapa saja yang mengikuti misa ini secara live streaming. Teristimewa adik-adik terkasih calon komuni pertama yang saya kasihi. Kita memasuki minggu Advent yang kedua, di mana nada dasar minggu ini adalah berilah dirimu dibaptis karena engkau insyaf akan sebuah atau pribadi yang berdosa. Maka orang yang insyaf bahwa dia berdosa, dia membutuhkan pertobatan. Dan pertobatan yang sudah kita jalankan adalah kita sudah dipermandikan. Dan semoga permandian kita adalah permandian tobat, sehingga makna hidup kita, kualitas hidup kita adalah selalu berupaya mencuci diri, membersihkan diri dengan hal-hal yang lebih indah, berkualitas di mata Tuhan. Sehingga sejatinya kita tidak usah sok suci, sok hebat, sok berkuasa di hadapan Tuhan, tapi orang yang senantiasa mendekati Tuhan adalah orang yang selalu insyaf bahwa dia tidak layak, tidak pantas mendekati Tuhan yang begitu agung, begitu luhur, begitu suci, begitu mulia. Tetapi Tuhan yang demikian adalah Tuhan yang punya empati, punya belas kasihan kepada kita, sehingga ketika kita dekat dengan Tuhan ada keselamatan yang kita miliki. Dan inilah hakikat Advent. Tuhan sudi mengunjungi kita, orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak layak, sehingga ketika kita hidup bersama Tuhan, maka kita senantiasa diselamatkan. Maka dua bacaan mengawali Injil mengajak kita untuk meratakan apa yang masih bergunung-gunung. Meratakan dalam bahasa kitab suci adalah kita tidak usah menyembunyikan apa yang tidak beres di hadapan Tuhan, supaya Tuhan sungguh-sungguh lihat apa yang perlu Dia perbaiki untuk kita. Meratakan. Dan kedua adalah meluruskan. Meluruskan juga kita tidak usah menjadi manusia yang berbelit-belit, complicated, sibuk dan ribut dengan urusan-urusan pembenaran diri. Tetapi orang yang lurus selalu, kalau salah dia mengakui salah dan dia mengejar pertobatan. Tidak salah cari-cari orang lain pesalah untuk membenarkan diri. Orang yang dekat dengan Tuhan adalah orang yang lurus. Benar adalah benar, salah adalah salah. Maka orang yang salah, dia punya tugas adalah bertobat. Bertobatlah dan balik pada Bapa. Bertobat. Tidak usah sok suci. Kau bilang, belum tentu biar kita berdosa begini. Belum tentu saya masuk surga. Kalau ngena salah bertobat, Jo. Tidak usah sok jago. Sombong. Itulah meluruskan diri di hadapan Tuhan. Tidak usah tergoda untuk mencari-cari hal dan sak prasangka dengan orang lain. Di hadapan Tuhan kalau engkau berdosa, caranya adalah bertobat. Tidak usah bilang, kita kok berdosa karena dia. No. Ketika engkau berdosa, engkau sendiri yang pergi kepada Tuhan bilang, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Karena itu simbolisasi doa saya mengaku, orang menepuk-nepuk dada sendiri, bukan menepuk-nepuk dada orang lain, atau menepuk-nepuk atau menunjuk-nunjuk orang berdosa. No, saya berdosa. Maka minggu Advent yang kedua ini mengajak kita untuk memperbaiki diri sendiri. Maka kalau kita semua memperbaiki diri sendiri, betapa mulia diri kita di hadapan Tuhan
karena kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin bersih, semakin suci. Dan boleh dibayangkan kalau di paroki ini ada 135 keluarga sungguh-sungguh membersihkan diri, maka ada 135 keluarga yang bersih, suci, layak hidup di hadirat Tuhan. Ada cahaya-cahaya bersih di mana-mana. Sehingga karena itu kalau simbol-simbol Natal kan ada lampu toh, bercahaya di mana-mana, di rumah-rumah lampu. Semoga bukan cuma simbol, bukan cuma aksesoris, lampu kedap-kedip, bagus. Tapi sebenarnya simbolisasi hati yang bersih karena berisi kelurusan, berisi keinsyafan, berisi daya juang untuk senantiasa mengurus dan mengisi diri dengan pelbagai macam praktek dan praksis kebaikan. Maka kalau kebaikan itu ada di depanmu, ambe kong taro di hati. Kalau kebaikan itu ada di kiri kananmu, ambe kong taro di hati. Jangan geser. Apalagi kebaikan pada tanggal 9 toh. Halo. Kebaikan tidak diukur dengan orang kasedoi, saudara. Money politics bertobat. Kebaikan diukur dengan pancaran hati nuranimu untuk memilih yang terbaik di tengah barangkali keterbatasan 3 calon. Tapi bukan karena diserang oleh doi, oleh mamon, tapi Anda sebagai warga negara punya kedewasaan nurani untuk melihat mana yang terbaik. Sambil juga tetap membangun persaudaraan dan perdamaian. Boleh beda pilihan, tapi jangan baku musuh. Boleh beda warna, tapi jangan saling menjelekkan dan saling merusak satu sama lain. Kita punya persaudaraan. Dan itu prinsip kelurusan hati. Dan Yesus mengajar kita untuk hidup demikian. Yang ada guna Anda masuk gereja, sesudah itu mulai Carlota tentang sana sini, tentang keburukan orang lain. Kita masuk gereja supaya kita berpribadi baik, dan kebaikan kita semoga bercahaya dan mencahayai orang lain, sehingga orang melihat dalam diri kita yang terang. Mereka melihat kebaikan-kebaikan itu, sehingga kebaikan itu mudah-mudahan menyentuh mereka untuk berjalan menuju diri kita yang baik. Karena itu saya tadi mengatakan tidak usah sok suci, sok hebat. Kalau itu baik, buatlah itu. Maka semoga OMK yang diberikan tugas membuat kandang Natal, saya cuma tanya, buat kandang Natal bagus atau enggak? Halo? Buat kandang Natal bagus atau enggak? Ya kalau bagus datang bikin. Nggak usah cari-cari alasan. Sibuk kok kita, nyana ada waktu kok kita, nyana mampu kok kita. Kalau sebegitu setan semulai masuk. Setan putar, setan kredit, semulai masuk. Karena itu orang tua, bimbinglah anakmu untuk sampai pada kebaikan. Komunikasi, adek. Tak kira kamu dapat kesempatan bikin kandang Natal. Daripada ada cuma main PlayStation, main game, pergi jadi gereja. Baku dapat ada undangan di WhatsApp kok. Pakai kok lagi. Itu tugas orang tua. Ada daripada pergi mall kok mau dapat corona lebih baik bantu Pak Mama bikin cookies. Seperti itu. Pendampingan kebaikan. Daripada Anda cuma membiarkan anakmu terseret dalam hedonisme zaman sekarang. Egois tingkat tinggi dan lupa untuk tersentuh membangun kerjasama dengan orang-orang lain. Dan kita belajar dari Yohanes Pembaptis. Dia hidup di padang gurun. Dia punya makanan cuma belalang dan madu hutan. Dan dia mewartakan, persiapkanlah jalan bagi Tuhan, ratakanlah jalan baginya.
Dia apa? Dia mempersiapkan kedatangan Tuhan. Dan sesudah itu apa dia bilang? Kalau dia sudah datang, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Luar biasa pribadi Yohanes Pembaptis. Dia sungguh-sungguh menyadari siapa dirinya di hadapan Tuhan. Maka dia cuma tugasnya mempersiapkan. Dan sesudah itu dia bilang, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Prinsip kelurusan hati yang diisi kerendahan hati semakin sempurna di hadapan Yesus oleh praktek hidup Yohanes Pembaptis. Maka masa Advent minggu kedua ini juga mengajak kita untuk membangun hidup seperti padang gurun. Apa artinya hidup seperti padang gurun? Hidup tidak punya apa-apa di hadapan Tuhan selain merindu sungguh kedatangan Tuhan. Itulah hidup di padang gurun di hadapan Tuhan. Merindu sungguh kedatangan Tuhan. Tidak usah pusing sibuk dengan aksesoris duniawi, tetapi sibuk dengan pembersihan diri, persiapan pribadi, persiapan hati yang sungguh-sungguh. Sehingga Tuhan Yesus tidak datang untuk tanya sama orang, "Hei Resa, berapa toples cookies?" Apa kote cookies? Cookies mentega. Dia tidak tanya berapa toples cookies mentega. Dia cuma tanya, "So mengaku dosa?" Sekarang mengaku dosa nanti absolusi umum karena corona toh. So mengaku dosa. So berdamai dengan nganape laki. Nganape laki so kasih ampun. Cuma itu dia tanya. So bayar nganape utang. Aha, penting juga itu toh. Kalau bawa utang mesti bayar. Jangan sok-sok jago. Bawa utang sana sini mergaya parlente. So bayar nganape utang. Begitu. Tidak menipu sana sini demi pesta pora. Bukan, cuma dia tanya, tidak tanya itu tapi so bertobat ngana. Bertobat apa? DP aplikasi berdamai, bersaudara dan berbela rasa. Kalau orang bikin itu, Natal akan membawa sukacita yang menyelamatkan. Apalagi di masa pandemi ini, orang harus sangat hati-hati. Jangan orang menjadi pembawa virus karena kesembronoan dan kecerobohan hidup kita, tapi kita semakin waspada. Waspada dengan teori 3-4M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan. Karena itu anak-anakku yang terkasih 17 anak yang siap untuk sambut baru, kami sebagai pembina selalu mengingatkan supaya anak-anak di karantina khusus, jangan dibawa kemana-mana, supaya mereka tidak terkontaminasi dengan virus, agar tanggal 25 siang benar-benar mereka dilayakkan untuk itu. Maka orang tua tidak usah pusing, tidak ada baju dorang, tidak usah, tidak ada mau makan, tidak ada mau makan, aku mengsiksakan. Dalam arti tidak usah sedia tua putar, brenebon, sehingga habis Natal sibuk membayar bon dan putar balik. Sudah, tidak usah. Biasa-biasa Jo. Kalau jangan mampu ambil lele pak kita. Saya kasih kalau memang tidak mampu ya. Pastor kita memang tidak mampu. Pipa lo Jo. 1 kilo boleh kasih. Daripada hidup putar balik. Ba pesta tapi ba utang sana sini. No. Tuhan tidak mau orang begitu. Lebih baik sederhana, nyaman, damai. Daripada ribut, sibuk. Tapi sesudah itu kita punya kecemasan, dikejar-kejar karena membayar utang. Maka umatku yang terkasih, Tuhan tidak menuntut harta merayakan Natal, tapi Tuhan menanti jiwamu untuk berjumpa dengan Dia. Tuhan tidak menuntut keributan pesta pora, tapi Tuhan menuntut ketulusan perdamaian yang engkau bawa kepada Dia. Dia merindukan ada keluarga yang saleh, ada keluarga yang damai, ada keluarga yang saling mencinta, yang nanti di malam Natal Anda bawa kepada Dia, sehingga Dia akan merangkul, memberkati, dan semakin memberikan buah-buah indah untuk diri dan keluarga. Sehingga
pada masa-masa ini kita diharapkan semakin suka bertobat, suka berdoa, suka bersaudara, dan suka berbela rasa. Semoga. Mari kita resapkan sabda Tuhan ini dengan bermenung sesaat.